Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 akan berbincang tentang implementasi manajemen risiko pada UMKM Ari Cookies. Selanjutnya di sini ada nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Kiki Rizky Melia dengan AKIM 103, Yulia Julfanur Afifa 105, Rafli Cahya Dwi Putri 111, Isa Munawas 112, Destiny Strina 119, Amelia Putri Oktaviani 120, dan yang terakhir Imanur Adila 124. Next. Selanjutnya di sini ada latar belakang. Usaha mikro kecil dan menengah atau yang biasa disebut dengan UMKM mempunyai peran yang sangat penting dalam mendorong perekonomian suatu negara termasuk di Indonesia. Dengan adanya UMKM di Indonesia dapat membantu dalam mengurangi pengangguran yang disebabkan sedikitnya lapangan pekerjaan. Peran UMKM yang penting membuat pemerintah Indonesia peduli, memperhatikan, dan terus berupaya mendukung UMKM untuk terus maju. Kuliner merupakan salah satu UMKM yang banyak peminatnya sehingga bidang ini sangat membantu perekonomian Indonesia dan juga membantu mengurangi pengangguran. Selain itu, UMKM kuliner juga merupakan bisnis yang tidak akan pernah mati dan akan terus berkembang seiring permintaan konsumen yang terus bertambah dan beraneka ragam. Melihat pesatnya UMKM di Indonesia tentunya tidak akan terlepas dari berbagai risiko yang akan dihadapi oleh bisnis tersebut. Risiko tidak hanya muncul karena faktor internal, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Risiko akan muncul kapan saja dan pada siapa saja. Risiko ini akan memicu terjadinya kerugian atas kejadian tertentu. Next. Di sini ada profil perusahaan UMKM Ari Cookies. UMKM Ari Cookies ini merupakan UMKM yang bergerak di bidang kuliner. Ari Cookies ini merupakan salah satu usaha kuliner yang didirikan oleh Siti Ariyah. Usaha mikro kecil menengah atau UMKM ini telah berdiri sejak tahun 2015 yang bertempatan di Cimahi, Jawa Barat. Usaha ini telah memproduksi aneka macam makanan di antaranya ada kue kirong, keripik tempe, dan keripik selendang mayang. Selain itu, Ari Cookies juga memiliki 6 orang karyawan yang ditempatkan di bagian produksi, cetak, dan packing. Ari Cookies ini memasarkan produknya ke berbagai toko oleh-oleh di daerah Bandung. Pemilik juga menargetkan produknya untuk berbagai kalangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Yulia Julfa. Baik, selanjutnya ada identifikasi risiko. Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi risiko Ari Cookies adalah dengan menggunakan metode wawancara kepada pendiri usaha atau owner, yang merupakan pihak yang mengetahui proses operasional perusahaan dan risiko-risiko yang dihadapi ataupun kerugian terhadap kekayaan, hutang, dan personil perusahaan. Berdasarkan hasil wawancara, risiko-risiko yang terdapat di Ari Cookies dapat diklasifikasikan menurut fungsi manajemen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada risiko keuangan. 1.1 tidak melakukan pembukuan untuk masalah keuangan. 1.2 menurunnya penjualan akibat pandemi COVID-19. Yang kedua ada risiko operasional. 2.1 return produk dari toko yang dipasok. 2.2 beberapa produk mudah hancur saat terkena guncangan yang menyebabkan kemungkinan produk rusak saat perjalanan. 2.3 bahan utama untuk membuat kue kirong beberapa kali mengalami kegagalan karena gosong saat dipanggang, sehingga bahan tersebut terbuang percuma. Selanjutnya yang ketiga ada risiko pemasaran. 3.1 yaitu tidak ada toko khusus yang menjual produk dari Ari Cookies. 3.2 pemasaran tidak memanfaatkan sosial media dan penjualan tidak dilakukan secara online melalui e-commerce, melainkan hanya dilakukan secara offline. Hal tersebut membuat promosi yang dilakukan oleh Ari Cookies berjalan lambat dan kurang meluas. Yang keempat, ada risiko sumber daya manusia. Yang 4.1, kesehatan pekerja sewaktu-waktu pasti terjadi seperti sakit, dan hal itu tentu saja akan menghambat jalannya usaha. 4.2, bahan utama untuk membuat kue kirong hanya dapat dikerjakan oleh pemilik. Hal ini menghambat jalannya usaha karena saat pemilik berhalangan untuk melakukan produksi, maka proses yang lainnya pun tidak dapat berjalan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rafli. Baik, selanjutnya di sini ada pengukuran risiko.
menganalisis UMKM Ari Cookies dengan menggunakan teknik pengukuran risiko, yaitu metrik frekuensi dan signifikansi risiko. Dimensi yang diukur ialah yang pertama, besarnya frekuensi kerugian, artinya berapa kali terjadinya suatu kerugian selama suatu periode tertentu. Yang kedua, tingkat dampak dari kerugian tersebut, artinya untuk mengetahui sampai berapa besar pengaruh dari suatu kerugian terhadap kondisi perusahaan, terutama kondisi finansialnya. Selanjutnya, pengukuran risiko besarnya frekuensi. Dari hasil wawancara dengan pendiri dari Ari Cookies, dengan dapat diketahui bahwa frekuensi terjadinya risiko-risiko untuk waktu 1 tahun jika dilihat dari periode tahun 2020, secara keseluruhan pelaku usaha cukup sering menghadapi risiko tersebut, karena risiko dalam usaha ini bisa muncul dari berbagai aspek, baik dari internal maupun eksternal perusahaan. Jika dirinci, frekuensi untuk setiap risiko kurang lebih seperti berikut. Yang pertama, untuk risiko 1.1 dalam kurun waktu 1 tahun tersebut sering terjadi karena pelaku usaha memang tidak membuat pembukuan. Yang kedua, untuk risiko 1.2 dalam kurun waktu 1 tahun tersebut sering terjadi karena adanya penurunan akibat pandemi COVID-19. Yang ketiga, untuk risiko 2.1 dalam kurun waktu 1 tahun tersebut jarang terjadi karena tidak banyak produk yang direturn. Lalu selanjutnya, untuk risiko 2.2 dalam kurun waktu 1 tahun tersebut sering terjadi karena produk mudah hancur. Lalu yang terakhir, untuk risiko 2.3 dalam kurun waktu 1 tahun tersebut jarang terjadi. Selanjutnya, pengukuran risiko untuk risiko 3.1 dalam kurun waktu 1 tahun tersebut sering terjadi karena Ari Cookies hanya membuka usahanya di rumah saja. Lalu selanjutnya, untuk risiko 3.2 dalam kurun waktu 1 tahun tersebut sering terjadi karena pemasaran hanya dilakukan word of mouth saja, dari mulut ke mulut. Lalu selanjutnya, untuk risiko 4.1 dalam kurun waktu 1 tahun tersebut jarang terjadi karena dalam setahun hanya 1 atau 2 orang saja yang berhalangan untuk bekerja. Lalu yang terakhir, untuk risiko 4.2 dalam kurun waktu 1 tahun tersebut sering terjadi karena pembuatan produk atau bahan utama hanya dikerjakan oleh pemilik saja. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ihsan Munawar. Baik, selanjutnya pengukuran risiko tingkat kegawatan. 1. Tingkat kegawatan atau keparahan dari kerugian-kerugian yang timbul di Ari Cookies yang berpengaruh terhadap kondisi perusahaan jika dikaitkan dengan kondisi keuangannya adalah 1.1. Kesalahan pemilik usaha yang tidak pernah melakukan pembukuan untuk masalah keuangan. Hal ini memiliki tingkat kegawatan yang rendah, mengakibatkan sulit untuk memeriksa kondisi keuangan yang sudah dihasilkan atau diperoleh. Dan untuk masalah permodalan di perbankan juga menjadi sulit karena tidak adanya pembukuan usaha secara lengkap. 1.2. Efek dari adanya COVID-19 mengakibatkan penurunan penjualan. Hal ini memiliki tingkat kegawatan yang tinggi karena jika penjualan menurun akan mengakibatkan hasil usaha yang diharapkan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Next. Sebelumnya, Pli. 2. Tingkat kegawatan atau keparahan dari kerugian-kerugian yang timbul di Ari Cookies yang berpengaruh terhadap kondisi perusahaan jika dikaitkan dengan kondisi operasionalnya. Yang 2.1, return produk dari toko yang dipasok, maka terdapat kemungkinan terjadinya penurunan pendapatan dan kerugian. Jadi dari barang yang diretun, hal ini memiliki tingkat kegawatan yang sedang. 2.2, beberapa produk mudah hancur saat terkena guncangan yang menyebabkan kemungkinan produk rusak saat perjalanan. Hal ini memiliki tingkat kegawatan sedang karena perusahaan bisa meminimalisir kerusakan dengan cara mengemas dan dengan produknya dengan aman.
2.3. Bahan utama untuk membuat kue kirong beberapa kali mengalami kegagalan karena gosong saat dipanggang, sehingga bahan tersebut terbuang percuma. Hal ini memiliki tingkat kegawatan yang rendah karena pemilik dapat mengecek proses produksi secara berkala sehingga tidak terjadi kegagalan dalam proses produksinya. Next. 3. Tingkat kegawatan atau keparahan dari kerugian-kerugian yang timbul di Ari Cookies yang berpengaruh terhadap kondisi perusahaan jika dikaitkan dengan kondisi pemasarannya. 3.1. Ari Cookies tidak memiliki toko khusus atau gerai sendiri untuk menjual produknya. Hal ini memiliki tingkat kegawatan yang rendah karena Ari Cookies juga dipasarkan di toko lain untuk dipasok, namun hal ini sering terjadi. 3.2. Ari Cookies tidak menjual dan mempromosikan produknya secara online melalui e-commerce atau sosial media. Hal ini memiliki tingkat kegawatan yang rendah dan sering terjadi karena produk Ari Cookies menjadi kurang meluas. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Desti. Baik, selanjutnya pengukuran risiko. Yang keempat, tingkat kegawatan atau keparahan dari kerugian-kerugian yang timbul di Ari Cookies yang berpengaruh terhadap kondisi perusahaan jika dikaitkan dengan kondisi SDM adalah 4.1. Pegawai yang berhalangan bekerja dikarenakan sedang sakit ataupun hal lain yang mengakibatkan pekerjaan terhambat. Hal ini memiliki tingkat kegawatan yang rendah dan jarang terjadi. 4.2. Pemilik mengerjakan langsung bahan utama untuk membuat kue kirong menyebabkan usaha akan terhambat bila pemilik sedang berhalangan sedangkan pegawai tidak bisa menggantikan membuat bahan utama. Hal ini memiliki tingkat kegawatan yang tinggi dan sering terjadi. Next. Untuk pengukuran risiko dengan skala yang rendah dari angka 0 sampai 1 dengan probabilitas kurang dari 5 kali dalam 1 tahun dengan dampak kurang dari 1 juta dalam 1 tahun, dan untuk skala sedang dari angka 1 sampai 2 dengan probabilitas 5 sampai 10 kali per tahun dan dampak 2 sampai 5 juta per tahun. Dan untuk skala tinggi dengan angka 2 sampai 3 dengan probabilitas lebih dari 10 kali per tahun dengan dampak lebih dari 5 juta per tahun. Selanjutnya pengukuran risiko. Yang pertama jenis risiko keuangan. 1.1. Tidak melakukan pembukuan untuk masalah keuangan dengan probabilitas 1,2 dan dampaknya 0,6. Selanjutnya 1.2. Menurunnya penjualan akibat pandemi COVID-19 dengan probabilitas 2,4 dan dampak 2,8. Yang kedua, risiko operasional. 2.1. Return produk dari toko yang dipasok, probabilitas sebesar 0,8 dengan dampaknya 1,3. 2.2. Beberapa produk mudah hancur saat terkena guncangan yang menyebabkan kemungkinan produk rusak saat perjalanan dengan probabilitas 2,5 dengan dampak 1,2. Selanjutnya 2.3. Bahan utama untuk membuat kue kirong beberapa kali mengalami kegagalan karena gosong saat dipanggang, sehingga bahan tersebut terbuang percuma dengan probabilitas 0,8 dan dampaknya 0,3. Selanjutnya, risiko yang ketiga, risiko pemasaran. 3.1. Tidak ada toko khusus yang menjual produk dari Ari Cookies. Probabilitasnya 3 dengan dampak 0,2. 3.1. Pemasaran tidak memanfaatkan sosial media dan penjualan tidak dilakukan secara online melalui e-commerce, melainkan hanya dilakukan secara offline.
Hal tersebut membuat promosi yang dilakukan oleh Ari Cookies berjalan lambat dan kurang meluas, dengan probabilitas 2,7 dan dampaknya 0,4. Yang keempat, risiko SDM. 4.1, kesehatan pekerja yang sewaktu-waktu pasti terjadi seperti sakit, dan hal itu tentu saja akan menghambat jalannya usaha. Dengan probabilitas 0,6 dan dampaknya sebesar 0,1. 4.2, bahan utama untuk membuat kue kirong hanya dapat dikerjakan oleh pemilik. Hal ini akan menghambat jalannya usaha karena saat pemilik berhalangan untuk melakukan produksi, maka proses yang lainnya pun tidak dapat berjalan. Probabilitasnya sebesar 3 dan dampaknya 2,2. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada pemetaan risiko. Di sini ada diagram pemetaan risiko 1, risiko 2, risiko 3, dan risiko 4. Risiko 1 merupakan area dengan tingkat probabilitas sedang sampai tinggi dan tingkat dampaknya sedang sampai tinggi, atau bisa disebut juga risiko yang mengancam pencapaian tujuan perusahaan. Yang termasuk ke dalam risiko 1 ini ada risiko 1.2 dan risiko 4.2. Selanjutnya ada risiko 2, merupakan area dengan tingkat probabilitas sedang sampai tinggi, namun tingkat dampaknya tinggi. Atau bisa disebut juga risiko berbahaya yang jarang terjadi. Di sini tidak ada risiko yang termasuk ke risiko 2. Selanjutnya ada risiko 3, merupakan area dengan tingkat probabilitas tinggi, namun tingkat dampaknya rendah. Atau bisa disebut juga risiko yang terjadi secara rutin. Di sini yang termasuk ke dalam risiko 3 ada risiko 2.2, risiko 3.1, dan risiko 3.2. Yang terakhir ada risiko 4, merupakan area dengan tingkat probabilitas rendah dan kalau terjadi memiliki dampak yang rendah, atau bisa disebut juga risiko yang tidak berbahaya. Yang termasuk ke dalam risiko 4 ini ada risiko 1.1, risiko 2.1, risiko 2.3, dan risiko 4.1. Next. Selanjutnya ada pengendalian risiko. Yang pertama, pengendalian risiko keuangan. Yang pertama ada tidak melakukan pembukuan untuk masalah keuangan. Risiko ini dapat dikendalikan dengan metode risk reduction atau risk mitigation atau pengurangan risiko dengan mulai membuat pembukuan untuk keuangan perusahaan. Yang kedua, menurunnya penjualan akibat pandemi COVID-19. Risiko ini dapat dikendalikan dengan metode risk retention atau menerima dan mengelola risiko dengan mengurangi jumlah produksi terlebih dahulu agar mengurangi dampak dari risiko tersebut. Yang kedua ada pengendalian risiko operasional. Yang pertama, return produk dari toko yang dipasok. Risiko ini dapat dikendalikan dengan metode risk reduction atau pengurangan risiko dengan mengurangi jumlah produksi sesuai dengan permintaan dari tempat yang dipasok. Yang kedua, beberapa produk mudah hancur saat terkena guncangan yang menyebabkan kemungkinan produk rusak saat perjalanan. Risiko ini dapat dikendalikan dengan metode risk reduction atau pengurangan risiko, yaitu dengan melakukan packing yang aman, misalnya menggunakan bubble wrap dan dus. Next. Yang ketiga, bahan utama untuk membuat kue kirong beberapa kali karena gosong saat dipanggang, sehingga bahan tersebut terbuang percuma. Risiko ini dapat dikendalikan dengan risk reduction atau pengurangan risiko dengan cara menyediakan timer atau alarm saat melakukan proses produksi. Yang ketiga ada pengendalian risiko pemasaran. Yang pertama, tidak memiliki toko khusus atau gerai sendiri untuk menjual produknya. Risiko ini dapat dikendalikan dengan metode risk reduction atau mengurangi risiko dengan memasok produk Ari Cookies ke toko atau gerai lain, dan dapat dilakukan dengan metode risk avoidance atau menghindari risiko dengan membangun toko sendiri. Yang kedua, tidak menjual dan mempromosikan produknya secara online melalui e-commerce ataupun sosial media. Risiko ini dapat dikendalikan dengan metode risk reduction atau mengurangi risiko dengan mulai mempromosikan produk melalui sosial media dan menjualnya secara online, misalnya melalui GoFood atau ShopeeFood agar produk dijual masih ke satu kota. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rima.
Baik, selanjutnya ada pengendalian risiko SDM. Yang pertama, pegawai yang berhalangan bekerja dikarenakan sedang sakit ataupun hal-hal lain yang mengakibatkan pekerjaan terlambat. Risiko ini dapat dikendalikan dengan metode risk reduction atau mengurangi risiko dengan cara karyawan lain melakukan lembur apabila pekerjaan belum tuntas, atau risiko ini juga bisa dilakukan dengan cara pekerjaan yang belum tuntas ditangani oleh karyawan lain. Yang kedua, pemilik mengerjakan langsung bahan utama untuk membuat kue kering, menyebabkan usaha terlambat. Risiko ini dapat dikendalikan dengan metode risk reduction, mengurangi risiko, dengan melakukan pelatihan kepada karyawan agar bisa membuat bahan utama untuk membuat kue kering. Selanjutnya, yang berikutnya ada monitoring risiko. Monitoring yang dilakukan Ari Cookies adalah dengan melakukan pemantauan terhadap semua risiko yang akan dihadapi, apakah semua risiko tersebut sudah bisa di-manage atau belum. Semua member di usaha ini harus selalu memantau berjalannya bisnis agar tidak terjadi lagi atau meminimalisir risiko tersebut. Monitoring yang dilakukan oleh Ari Cookies adalah sebagai berikut. Yang pertama, voluntary, yaitu dengan melakukan pemantauan risiko oleh perusahaan agar membantu mereka belajar dari peristiwa yang telah terjadi dan dengan cara mengevaluasi risiko tersebut agar risiko tersebut tidak terulang di masa yang akan datang. Yang kedua, continual, yaitu dengan cara melakukan monitoring secara berlanjut. Ari Cookies ini melakukan pemantauan terhadap keberlangsungan kegiatan perusahaan, sehingga dari pemantauan ini akan diketahui risiko apa saja yang akan terjadi dan risiko yang bisa terjadi. Implementasi manajemen risiko pada Ari Cookies ini telah berjalan sesuai dengan perencanaan, sehingga dapat dijadikan acuan untuk perusahaan agar terus dapat mengelola dan memperbaiki risiko-risiko yang dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan, sehingga perusahaan dapat berkembang dengan baik. Next. Kesimpulannya, kami memilih UMKM kuliner yaitu Ari Cookies yang berada di kota Cimahi, Jawa Barat. Usaha ini memiliki berbagai risiko seperti keuangan, risiko pemasaran, risiko operasional, dan risiko SDM. Risiko-risiko tersebut sudah dilakukan pengukuran, pemetaan, pengendalian, dan monitoring oleh kelompok kami untuk mengetahui risiko apa saja yang ada di perusahaan sehingga dapat meminimalisir risiko-risiko tersebut. Sebelumnya ini ada lampiran hasil wawancara yang kami lakukan pada UMKM Ari Cookies bersama Ibu Arinya sendiri. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.